Shalom Aleichem. Jumpa kembali bersama dengan channel YouTube Benenoa Indonesia. Dan dalam suasana kali ini yang luar biasa, yaitu memperingati Hari Lahir Pancasila. Kali ini Benenoa Indonesia akan mengupas dan membahas bagaimana kesesuaian yang luar biasa antara Pancasila yang merupakan dasar daripada negara kita, negara yang kita cintai yaitu Indonesia ini, dengan 7 hukum. Sebelum kita membahas kesesuaian antara Pancasila dan 7 hukum Nuh, maka perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, karena kita akan mendengarkan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama dengan saya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait tentang kesesuaian antara Pancasila dengan 7 hukum Nuh. Kita sudah mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara kita tentunya ya, dan ini adalah 5 sila yang tentunya kita sudah paham terkait dengan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, yaitu adalah persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah dasar negara, sebuah pedoman yang sangat luar biasa. Nanti saya akan jelaskan, dan kita akan lihat saat ini sebentar lagi adalah kesesuaian antara 7 hukum Nuh dan Pancasila. Bagaimana kesesuaiannya? Sekarang kita lihat dahulu adalah 7 hukum Nuh. Yang pertama adalah larangan terhadap menyembah berhala, yang jika diucapkan atau jika dibahasakan dalam bahasa yang positif, itu adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang Maha Esa. Yang kedua adalah larangan menghujat nama Tuhan. Yang ketiga adalah larangan membunuh, tidak boleh membunuh. Yang keempat adalah larangan melakukan imoralitas seksual. Yang kelima adalah larangan mencuri. Yang keenam adalah larangan makan daging dari binatang yang masih hidup. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan keadilan. Nah, kesesuaiannya bagaimana antara Pancasila dan 7 hukum Nuh? Sekilas kita akan melihat ada beberapa kesamaan, tetapi saya akan lebih detailkan, saya akan lebih jelaskan secara saya berikan perbandingan. Sila pertama itu korespondensi dengan 7 hukum Nuh, sila yang keberapa. Akan sangat luar biasa. Kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya berikan conteng atau tanda tick mark, check mark warna hitam. Dan sila yang pertama ini bersesuaian dengan 7 hukum Nuh, hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ya, jadi jelas sekali kita lihat di sini Pancasila
berkata bahwa kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 7 hukum Nuh pun demikian, larangan menyembah berhala. Kita tidak boleh menyembah berhala, kita harus hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tidak berbentuk, Tuhan yang tidak berwujud, Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, termasuk segala macam isinya, dialah Tuhan yang Esa. Ditambah dengan hukum yang kedua dari hukum Nuh, yaitu adalah dilarang menghujat nama Tuhan. Itulah korespondensi sila yang pertama dengan 7 hukum. Berikutnya adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bagaimana ini berkorespondensi dengan 7 hukum Nuh? Itu ternyata 4 sila selanjutnya dari 7 hukum Nuh itu berkorespondensi dengan sila yang kedua. Larangan membunuh, jelas itu adalah manusia yang adil dan beradab. Larangan melakukan imoralitas seksual, jelas itu adalah sebuah karakteristik daripada manusia yang beradab, karakteristik dari sebuah negara yang beradab, karakteristik dari sebuah masyarakat yang beradab. Larangan mencuri, ini juga termasuk ke dalam manusia yang beradab. Larangan makan daging dari binatang yang masih hidup, itu membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia, karena kita sangat peduli dan kita juga peduli dengan binatang, dengan alam semesta ini. Kita harus menggunakannya dengan bertanggung jawab, dan itu diatur di dalam 7 hukum. Dan yang terakhir adalah melaksanakan keadilan. Jadi sila yang kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila ini berkorespondensi dengan sila ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Luar biasa bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita lanjutkan dengan sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini ada di mana? Korespondensinya adalah melaksanakan keadilan. Tujuan daripada Indonesia bersatu, tujuan daripada masyarakat ini bersatu, membentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah agar menciptakan keadilan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Hukum yang ketujuh memandatkan kita untuk melakukan keadilan. Oke, yang keempat berikutnya, sila yang keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu ada berkorespondensi dengan sila yang ketujuh. Adil dalam memutuskan, adil dalam menempatkan sesuatu, adil dalam memberikan produk hukum, semuanya ada diatur dalam hukum yang ketujuh. Dan yang terakhir, yang kelima, sila yang kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas sangat berkorespondensi dengan yang ketujuh, yaitu hukum yang ketujuh adalah melaksanakan keadilan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat semua di dalam layar yang saya tayangkan di sini, bagaimana sesuainya, bagaimana korelasinya, dan bagaimana cocoknya antara Pancasila dan 7 hukum. Maka dari itu, kami Benih Noah Indonesia, komunitas Benih Noah Indonesia, siap mendukung dan menegakkan Pancasila di bumi Indonesia. Dan perkenankanlah saya atas nama komunitas Benih Noah Indonesia mengucapkan selamat hari jadi Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Untuk Indonesia yang jaya dan bermartabat. Shalom.